Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Rumnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang ke pemilu 2024 ya, yang digulirkan untuk ditunda dan ternyata memang banyak sekali kontradiksi ataupun penolakan dari banyak pihak ya. Entah itu dari mereka yang dari partai politik itu sendiri ya, yang tentu saja ingin menyalonkan nyapres ya, dan juga banyak dari tokoh masyarakat. Di antaranya adalah dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN yaitu Muhammad Said Didu ya. Beliau menyatakan ada alasan ya. Dia menyangkal alasan yang biasa disampaikan untuk pemilu itu ditunda ya. Seperti yang dilansir oleh politikarmol.id ya, langsung saja kita bacakan dan kita ulas. Saya Didu sangkal 4 alasan pemilu 2024 perlu ditunda. Alasan yang dikemukakan pimpinan Partai Koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dalam mengusulkan penundaan pemilu 2024 dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Saididu dengan tegas menyangkal 4 alasan yang sempat didengungkan petinggi parpol tersebut. Pertama, alasan bahwa penundaan pemilu merupakan permintaan banyak pihak. Ya. Menurut Saidido, pernyataan ini perlu diuji lagi. Caranya dengan bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kedua, soal beban negara lagi berat. Kenapa masih bangun IKN, kereta api cepat, dan lain-lain? Tanyanya lewat akun Twitter pribadi. Dia juga menolak alasan ketiga tentang kondisi ekonomi yang sedang berat sebagai dalih menunda pemilu. Baginya jika benar kondisi ekonomi sulit, maka yang menyebabkan kondisi menjadi demikian tidak boleh menjabat lagi ya, bukan malah diperpanjang ya. Yang terakhir, yang keempat ya, alasan soal pandemi. Ingat, yang keempat alasan soal pandemi. Ingat, PKK 2020 juga pandemi. Kalian waras tutupnya ya. Sangat apa namanya, ringkas ya, tapi juga langsung mengenal kepada inti permasalahan ya, sobat sekalian. Bagaimana alasan-alasan yang disampaikan ya, tiada di tengah apa namanya, rame tentang pernyataan Menak Yakut Kolil Komas ya, tentang azan ini yang banyak ditentang oleh masyarakat. Tiba-tiba muncul ya isu statement dari petinggi partai politik ya, dari dari PKB Muhammad Iskandar, dari PKB, dari PAN Zulkifli Hasan, dan juga dari Golkar Airlangga Hartarto yang menyuarakan minta ditunda ya. Bagian juga yang pernah kita dapatkan di media adalah ini adalah aspirasi masyarakat ya. Ini adalah fakta, ini adalah alasan yang dikemukakan, yang disampaikan, tidak ada hujan, tidak ada petir ya. Ingin menunda pemilu, diperpanjang ya, penundaan pemilu hingga 2026 ya, lumayan 2 tahun itu bisa berapa apa namanya. Dan yang paling penting, banyak sekali yang diuntungkan dan banyak sekali yang dirugikan ya. Yang diuntungkan tentu saja mereka ya, salah satunya dalam hal ini tentu saja presiden, yang tidak perlu dalam tanda kutip yang disampaikan adalah penundaan pemilu, tetapi esensialnya adalah memperpanjang kekuasaan ya. Siapa lagi yang diuntungkan? Yaitu tentu saja DPR, DPRD, dan DPD, yang dengan adanya masa perpanjangan penundaan pemilu mereka sampai 2026, mereka sudah tidak perlu lagi melakukan kampanye ataupun juga pertambahan masa jabatan, yang tentu saja akan menguntungkan secara finansial dan juga tidak perlu repot-repot melakukan kampanye. Siapa yang dirugikan? Ya mereka yang ingin nyapres ya, dan bahkan Ketua Umum PDIP Megawati juga menolak ya, kalaupun ditunda. Yang mereka justru yang dirugikan adalah calon yang saat ini
akan diajukan, yaitu Puan Maharani, dan kemungkinan juga bersama Ganjar ataupun Prabowo, ya kita tidak tahu. Dan juga calon-calon yang lain yang ingin nyapres. Nah, kalau yang disampaikan oleh Said Didu memang ya itu sesuai dengan fakta ya. Pertama, tentang alasan penundaan pemilu ini merupakan permintaan banyak pihak ya. Pihak yang mana gitu ya. Dan Said Didu juga menyampaikan kalaupun itu benar ya harus ditanyakan langsung kepada masyarakat gitu ya. Kalaupun harus benar-benar ditanyakan masyarakat apa mereka ingin ditunda gitu ya. Secara kalau kita melihat banyak sekali permasalahan yang membelit masyarakat sekarang yang menjepit ya, menghimpit. Belum selesai masalah minyak goreng yang saat ini ya, setelah berita ini ditayangkan ya, itu para emak-emak itu masih mengantri, uh, begitu juga mungkin bapak-bapak yang membantu emak-emak untuk masak menggunakan minyak goreng itu juga masih kebingungan mencari minyak goreng. Datang lagi permasalahan kelangkaan atau naiknya harga kedelai ya, otomatis juga menaikkan harga produksi kedelai, yaitu tahu tempe ya. Belum lagi masalah JHT ya yang saat ini belum jelas ya. Terakhir kita lihat di media itu akan ada revisi ya. Tetapi kita tidak tahu revisi macam apa yang akan disampaikan atau di uh, akan di terhadap JHT ini. Secara kalau kita melihat untuk JHT masalahnya simple ya, tolak saja JHT misalnya, karena keinginan buruh adalah ketika mereka sudah ke PHK mereka ingin segera mungkin mendapatkan dana JHT ini bisa dipakai untuk memutar bisnis ataupun untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Belum lagi masalah usai ya, masalah lain misalnya banyaknya desakan tentang kasus Menak ya, Yakut Khalil Qomas tentang statement terkait masalah adzan ataupun surat edaran nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di musola atau masjid. Ya, kalau kita melihat banyaknya sekali carut marut, yang paling signifikan adalah sekarang apakah ya dengan penundaan pemilu itu rakyat atau masyarakat secara mayoritas itu bahagia gitu ya. Karena kalau kita melihat sejari awal kemerdekaan hingga sekarang, masyarakat itu tidak terlihat terkesan ataupun merasakan kesejahteraan yang real gitu ya. Yang ada adalah ketika negeri ini merdeka ya, kesejahteraan itu jauh panggang di atas api ya. Terutama masalah minyak goreng yang sekarang langka, yang sekarang lagi pusing 7 keliling buat emak-emak untuk kemana lagi mencari minyak goreng ini ya. Nah, kalaupun itu ditanya bahwasanya rakyat itu ingin ditunda, artinya kan terjadi kepuasan terhadap kepemimpinan rezim ini gitu ya. Nah, kalaupun rezim ini benar-benar memberikan kesejahteraan, kepuasan ya, mereka tidak akan disuruh, mereka akan mempersilahkan untuk melanjutkan pemerintahan, tetapi tidak gitu ya. Yang terjadi adalah kesusahan, juga perekonomian sekarang ya yang juga menghantam seluruh lapisan masyarakat ya, bahkan meskipun COVID-19 ini sudah relatif turun, tetapi ekonomi untuk beberapa rakyat itu belum pulih ya 100%. Banyak yang tidak mendapatkan penghasilan, omset mereka turun, bahkan sama sekali tidak mendapatkan penghasilan ya, padahal mereka adalah tulang punggung ya. Ya itulah kondisi sekarang yang tidak bisa diterima akal ketika kondisi rakyat segi susah ya, kok bisa-bisanya ya ada yang diinginkan rakyat, yaitu ingin segera kesejahteraan ya dengan perubahan ini, tetapi mereka dalam tanda kutip melakukan penundaan yang dalam tanda kutip maksud tersirat adalah salah satunya ingin memperpanjang masa jabatan ya.
kalau ya kembali lagi, kalaupun rezim ini bisa membagikan rakyat, mensejahterakan rakyat, ya rakyat tidak perlu lagi disuruh untuk menyuruh pemerintah ini untuk memperpanjang lah, gitu. Yang kedua adalah tentang bagaimana beban ekonomi yang masalah apa namanya beban berat ekonomi terkait masalah pembiayaan itu untuk dana pemilu yang besar. Nah, kalaupun masalah dana ya yang di depan mata yang barusan kita lewati ya tentang perpindahan ibu kota itu buat apa gitu ya. Kan biaya untuk pemindahan ibu kota itu ratusan triliun ya, 600 triliun bahkan lebih itu. Kenapa bisa melakukan itu dan kenapa sekarang mengeluh tidak bisa melaksanakan pemilu, itu patut dijadikan tanda tanya besar. Dan yang terakhir itu tentang pandemi, yaitu pandemi masalah usang yang kalau kita kembali flashback ke 2020 itu juga dilaksanakan pemilu itu. Apakah itu masih belum pandemi? Sama, 2020 masih pandemi. Jadi wajar ya, sekelas Jari Saya Tidu yang kita ketahui adalah fungsinya sebagai masyarakat yang mengkritik pemerintah untuk menciptakan check and balance itu supaya terjadi keseimbangan, supaya kita harus ada yang mengontrol pemerintah ya sobat sekalian. Jadi apa yang dilakukan oleh Saya Tidu dan juga masyarakat yang lain itu sifatnya bagaimana pemerintah itu bisa dikontrol dan tidak semena-mena dengan kebijakan mereka. Makanya kita harapkan ya, bukalah hati nurani, apakah benar-benar rakyat ini sudah disejahterakan atau tidak, baru berpikir hal yang lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.